warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 2 Batu Licin, yang terhormat seluruh Dewan Guru dan staf SDN 2 Batu Licin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama berada di ruang kantor ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Pertama-tama ulun mengucapkan terima kasih semuanya kepada Bapak dan Ibu yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Hari ini ulun melaksanakan aksi nyata, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Dan ini merupakan tugas akhir ulun di modul 1. Yaitu di mana ulun harus menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif yang selama ini ulun pelajari pada modul 1.4 ini. Sebelum ulun mulai, kira-kira mendengar kata budaya positif, apa kira-kira yang ada di pikiran Bapak dan Ibu semua mengenai budaya positif? Tentang apa kira-kira? Kebaikan yang kita laksanakan setiap hari. Tentang kebaikan. Contoh kebaikannya apa ya Pak? Kalau ya di dalam agama itu ya mengerjakan salat, Sholat. ya, banyak saling tolong menolong. Ya, jadi budaya yang baik tadi, ya, kalau sehari-hari ya, kita mengenal dengan istilah kewajiban yang kita laksanakan. Contoh misalnya kalau kita beragama Islam itu jelas setiap hari itu kita melaksanakan yang namanya salat. Nah, kemudian di dalam salat itu ada lagi yang lain-lainnya. Kemudian lagi kita melaksanakan untuk sederhananya kita dengan tetangga harus berbuat baik setiap hari, saling menolong, saling membantu. Nah, bagi kepada tetangga jangan berkantor dan lain sebagainya. Banyak sekali yang namanya budaya positif itu. Istilah budaya itu adalah baik yang secara peraturan yang tidak tertulis untuk disebut dengan budaya positif. Sanksinya biasanya itu sanksi sosial. Ya itu, ya, mungkin itu jawaban kita. Mudah-mudahan kealaman yang lain bisa menjawab. Amin. Nah itu ya, tadi jawaban dari Bapak. Adakah dari Bapak dan Ibu sekalian yang bisa menambahkan? Itu kan budaya yang ada di lingkungan ya Pak ya. Kalau misalnya budaya positif kita di sekolah ini apa ya? Ada persentase ada. Misalnya anak kita ajarkan misalnya disiplin, pagi datangnya tepat waktu, terus mengucapkan salam misalnya kalau bertemu. Nah itu adalah sedikit dari budaya positif yang akan dibahas pada hari ini. Nah sebelumnya kita kesini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, mendidik hanya dapat menuntun. Nah, jadi di situ ditekankan menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi maksudnya seperti ini Bapak Ibu, kita ini diibaratkan sebagai seorang petani. Petani kita menanam benih, biji. Biji yang kita tanam itu kita tanam di tanah yang subur, mendapatkan sinar matahari. Terus kita memberikan perlakuan yang baik. Biji yang kita tanam tadi itu akan tumbuh menjadi
baik, dan juga subur. Hasil panennya Nah, bagus. Banyak. beda dengan kalau misalnya biji yang tadi kita tanam, meskipun bijinya bagus, tetapi ditanam di tanah yang tidak subur, tidak mendapatkan sinar matahari, tidak kita pelihara. Apa yang akan terjadi pada biji tadi? Pasti bijinya tidak akan tumbuh dengan baik. Nah, begitulah kita sebagai seorang pendidik, diibaratkan sebagai seorang petani yang merawat anak tersebut, mendidik anak tersebut, sehingga tujuan akhirnya nanti terbentuknya yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah konsep inti budaya positif yang akan kita bahas hari ini. Materinya cukup banyak ya Bapak Ibu. Pertama, ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Memang kalau di modul 1.4 ini materinya cukup banyak dibanding dengan modul-modul yang sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin kita selama ini mengajar secara menyeluruh. Kita mengajar tidak memperhatikan kebutuhan dari anak. Kita tidak melihat keunikan anak tersebut. Nah, jadi kalau kita masih mengajar seperti itu, maka kita tidak menciptakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Padahal kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita itu harus melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Bagaimana pembelajaran yang berpusat pada anak? Kita itu harus tahu maunya anak itu apa dalam belajar. Misalnya, Bapak Ibu memberikan tugas untuk mencari atau mengetahui ciri-ciri makhluk hidup berupa hewan yang ada di sekitar rumahnya. Bapak Ibu tidak boleh menekankan hewan harus hewan ini, harus ayam misalnya. Kalau misalnya di lingkungan rumahnya tidak ada ayam, bagaimana anak tersebut? Nah, jadi disesuaikan dengan lingkungan anak tersebut, disesuaikan dengan kodrat alam. Nah, dengan kodrat alam yang ada, sehingga nanti ya pada tahap akhirnya yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan kita juga tidak bisa memaksakan. Misalnya dalam memberikan pelajaran harus habis materi sekian. Dalam kurikulum Merdeka tidak ada yang seperti itu. Jadi sampai di mana guru tersebut, anak tersebut mampu. Nah, jadi sesuai dengan kemampuan anak. Terus, nah di sini kita harus mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tahu dimensi profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6. 1. Beriman dan bertakwa. 2. Berkebinekaan global. Bernalar kritis. Bergotong royong. Kreatif. Satu lagi. Sudah tadi apa? Mandiri ya lah. Iya, mandiri. Ya, mandiri. Nah itu jadi kita harus menciptakan pembelajaran yang akhirnya akan bertujuan ke situ. Jadi, ulun lanjutkan. Nah, di sini ada
disiplin positif. Mendengar kata disiplin, dalam pikiran kita disiplin itu mungkin adalah sebuah aturan. Ya, aturan. Di dalamnya ada tata tertib, terus ada hukuman. Nah, padahal sebenarnya disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Jadi belajar itu harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Nah, harus dari dalam kita sendiri berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, jadi disiplin positif sendiri itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan, tanpa adanya ancaman, dan tanpa adanya hukuman. Nah, bagaimana itu? Misalnya ada anak yang hadir ke sekolah selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat. Kita ini harus mencari tahu apa yang menyebabkan anak tersebut hadir ke sekolah itu selalu tepat waktu. Ataukah karena takut sama gurunya, takut sama orang tuanya, atau memang berasal dari dalam diri anak tersebut. Nah, berasal dari dalam diri anak tersebut. Jadi nanti akan kita pelajari pada materi selanjutnya. Terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik. Nah, jadi tadi kita harus memunculkan motivasi intrinsik di dalam diri anak tersebut, bukan karena takut adanya hukuman ataupun karena ingin mendapatkan penghargaan. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Ini ada 3 dari institusi atau organisasi yang ulun ambil nilai-nilai kebajikannya. Nah, dari profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita sebutkan tadi, nilai-nilai kebajikannya. Terus dari Ibo Primary Youth Program itu ada nilai-nilai kebajikannya, yaitu adalah toleransi, rasa hormat, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus dari keterampilan hidup itu ada nilai-nilai kebajikannya, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nanti nilai-nilai kebajikan ini dapat digunakan kalau kita ingin membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kita semua pasti punya kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, apa kira-kira yang akan terjadi? Stres kata Bapak. Apa yang kira-kira akan terjadi? Bukan hanya guru, anak pun. Ya, kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, kira-kira ya ada yang marah, ya ada yang diam, ada yang tidak fokus dalam belajarnya pastinya. Nah, itulah kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi caranya supaya kita mendapatkan semua yang kita inginkan, tentunya harus tahu kita dulu kebutuhan dasar apa yang kita perlukan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu untuk memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Misalnya, kebutuhan dasar kita sekarang apa? Apa ya Bapak Ibu? Kebutuhan dasar kita sekarang. Nah, pengetahuan yang berkembang atau ilmu. Bagaimana cara kita memenuhinya? Tentunya kita bisa mengikuti ya pelatihan misalnya. Nah, kita lanjut. Ini dia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, ada rasa sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup itu berarti berhubungan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Misalnya, ada anak kita di kelas, kita lihat anaknya diam aja dari tadi, bahkan tidur. Itu jangan langsung kita hukum. Kita tanya dulu. Iya, kita tanya dulu. Ada apa dengan anak tersebut? Nah, kalau sudah kita tanyakan, jadi kita mengetahui kebutuhan dasarnya. Misalnya dia belum makan, atau rumahnya kebanjiran. Nah, bisa juga. Terus rasa sayang dan rasa diterima. Ini contohnya itu misalnya kalau kerja kelompok, anak-anak kerja kelompok, semuanya aktif. Ternyata ada satu anak yang tidak aktif. Kita harus cari tahu kenapa anak tersebut tidak aktif. Ternyata dengan temannya yang lain memang satu kelas, ya tidak cocok misalnya, atau kurang berteman, kurang akrab. Nah itu, jadi kita harus tahu juga. Jadi anak tersebut merasa kurang diterima, ya kurang dihargai di dalam kelompok tersebut. Terus yang berikutnya yaitu penguasaan, berhubungan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Di dalam kelas biasanya ada anak yang selalu ingin tampil. Ada nggak Bapak Ibu? Ada pastinya. Selalu ya. Saya aja Bu, di kelas mungkin ada. Saya aja Bu. Jadi selalu dia yang ingin tampil. Mengapa dia merasa ingin tampil tersebut? Karena itu dia memenuhi kebutuhan dasarnya. Dia memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu ingin diakui oleh teman-temannya. Nah, selanjutnya ada kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi misalnya dalam belajar, kita tidak boleh menekankan kemauan kita sendiri. Kita harus mencari tahu juga anak itu maunya belajarnya itu seperti apa. Nah, jadi kita sebagai guru juga harus tahu. Selanjutnya yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Di dalam kelas, kalau kita memberikan pelajaran, jangan terlalu serius, jangan terlalu tegang, kasihan anak-anaknya, tetapi dibawa
Kalau ulun sering ulun bawa bercerita. Ulun sering ulun bawa bercerita. Kadang ulun ajak bermain. Nah, kadang udah ulun ajak bermain. Nah, itu adalah 5 dari kebutuhan dasar manusia. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu menemui di kelas ada anak yang perilakunya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, Bapak Ibu tanyakan dulu apa masalahnya, sehingga nanti dapat diketahui kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari anak tersebut. Nah, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi ini ada yang berasal dari dalam diri, terus ada yang berasal dari luar. Nah, kalau yang berasal dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Terus juga ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini kita ke yang dari hukuman dulu. Ya, seperti yang ulun bicarakan tadi, anak ke sekolah turunnya selalu pagi. Nah, itu kira-kira kenapa anak itu turunnya selalu pagi, tidak pernah terlambat? Apa takut dimarahi ibunya, atau takut sama orang tuanya, atau memang karena keinginannya sendiri? Sama juga dengan kita sebagai guru. Apa motivasi kita untuk hadir ke sekolah hari ini? Nah, sebagai tanggung jawab. Berarti tanggung jawab itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Dari dalam diri kita sendiri. Terus juga yang selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Aku datang ke sekolah pagi supaya apa? Supaya dipujinya sama ibu. Ya, supaya dipuji sama ibu, terus juga dihargai sama teman. Nah, itu yang dinamakan motivasi yang berasal dari luar, bukan yang berasal dari dalam diri. Selanjutnya, nah, motivasi yang baik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi anak itu dia kalau mempunyai motivasi intrinsik di dalam dirinya, dia mempunyai rasa tanggung jawab. Sama seperti yang dibilang ibu tadi, mempunyai rasa tanggung jawab. Aku hadir ke sekolah itu sebagai tanggung jawab sebagai seorang murid. Tanggung jawabnya adalah misalnya adalah untuk belajar ke sekolah. Nah, kita juga sebagai guru mempunyai tanggung jawab, yaitu kita memberikan pelajaran kepada anak. Bukan karena misalnya kita mengajar supaya dapat penghargaan dari kepala sekolah ya. Nah, itu padahal kita kan sebenarnya itu adalah sebuah tanggung jawab kita. Jadi kita tidak memerlukan hukuman, tidak memerlukan penghargaan, dan anak pun kita ajarkan seperti itu, tidak memerlukan hukuman dan tidak mengharapkan penghargaan, tetapi murni dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi mungkin Bapak Ibu sering mendengar, tetapi ada satu istilahnya yaitu restitusi. Pun juga baru mendengarnya, baru belajarnya di sini. Hukuman itu dia tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi
dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Bersifat satu arah, hanya guru yang mengambil keputusan. Terus hukumannya itu bisa berupa fisik maupun psikis, perkataan. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu lah. Ada anak, misalnya kita anggap aja tadi yang tidak mengerjakan PR tadi, atau yang terlambat, aja Bapak Ibu ya. Yang terlambat misalnya, kita langsung memberikan dia hukuman. Nah, itu artinya tidak terencana. Kamu terlambat, lari keliling lapangan 10 kali. Nah, itu langsung kita memberikan hukuman. Atau misalnya ada anak tidak mengerjakan PR, langsung kita menghukumnya, misalnya menulis tulisan ini 10 kali. Nah, itu namanya adalah hukuman karena tidak terencana. Murid tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan tadi. Yang si ibu langsung menghukum. Ibunya langsung menghukum. Nah, terus hukumannya bisa fisik, yaitu tadi misalnya contohnya disuruh lari. Dan juga bisa berupa psikis atau perkataan. Ada anak yang lambat, gurunya mengucapkan kata-kata yang kurang pantas untuk diucapkan, sehingga bisa membekas di dalam hati anak tersebut. Nah, itu juga berupa hukuman untuk anak tersebut. Selanjutnya ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini terencana. Dia disepakati sesuai peraturan murid, tetapi tetap murid dibuat tidak nyaman. Dan sikap guru selalu memonitor murid. Nah, biasanya di kelas, kalau ulun di kelas itu, kalau awal pembelajaran, ulun selalu itu membuat peraturan dengan anak. Misalnya, kalau misalnya tidak mengerjakan PR, hukumannya ini. Hukumannya misalnya membersihkan sampah. Itu namanya konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Nih, karena itu ada rencananya. Anak sudah tahu. Anak turun ke sekolah tidak mengerjakan PR. Aku tidak mengerjakan PR. Nanti aku pasti disuruh ibu memutiki sampah. Nah, jadi anak sudah tahu hukuman yang akan dia terima. Itu namanya konsekuensi. Tetapi kalau sebelumnya tidak ada kesepakatan antara murid dengan gurunya, itu namanya adalah hukuman. Terus di sini tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman, karena itu tadi dia harus melaksanakan konsekuensi dari kesalahannya. Nah, terus yang terakhir ada di situ restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Terjadinya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini misalnya ada tadi anak yang terlambat. Bapak ibu panggil anak tersebut. Tanyakan mengapa anak tersebut terlambat datang ke sekolah. Jangan langsung bapak ibu hukum. Jadi ditanyakan, apa kira-kira penyebabnya? Terus kita tanyakan lagi, hari ini kamu terlambat. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Karena kan di awalnya kita sangat membuat sebuah keyakinan kelas. Saya melanggar keyakinan kelasnya, tidak tepat waktu datang ke sekolah. Nah, tidak tepat waktu datang ke sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya yang harus diterima. Nah, terus di sini anak itu harus kita tanya apa permasalahannya, dan anak dituntut untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Mengapa anak
tersebut tidak dapat datang ke sekolah. Anak sendiri, saya lambat datang ke sekolah Bu karena saya malamnya nonton TV terlalu lama. Nah, misalnya TV terlalu lama. Nah, terus kita tanya, bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Saya tidak akan nonton TV Bu sampai malam lagi. Nah, jadi itu kan dari diri anak sendiri, dari dalam diri anak sendiri munculnya motivasi dari dalam diri anak untuk tidak lagi nonton TV sampai larut malam. Karena kalau kita berikan hukuman, apakah kita menjamin anak tersebut selanjutnya itu tetap tidak melakukan kesalahan? Nah, tidak bisa dijamin. Bisa aja anaknya itu tetap melakukan kesalahan. Kenapa? Karena tidak adanya motivasi di dalam dirinya. Tidak ada motivasi di dalam diri anak tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini ada contoh kasus. IPA guru kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas yang memegang ujung hidungnya. Bagaimana Bapak Ibu ini? Kalau ada kasus seperti ini, kira-kira baik apa tidak yang dilakukan Pak Seno? Nah, ini, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Kurang setuju Bapak? Kenapa Pak kurang setuju? Tolong Pak. Pendapat dulu. Pendapat saya kurang lah sikap dari Pak Seno. Sebenarnya kalau itu ada di posisi saya kejadian tersebut, mungkin saya meredakan ejekan atau tertawaan teman-temannya dulu. Saya diredakan dulu bahwa mungkin Eva mungkin ada masalah apa gitu kan, diredakan supaya tidak ada, ya itu kan sedikit membuli namanya sama temannya. Terus mungkin ditanyakan kalau memang si Eva kurang fokus atau apa, kita bisa ulang kembali nantinya setelah pembelajaran mungkin, atau dilemparkan ke temannya yang lain supaya Eva mungkin bisa fokus kembali mengikuti pelajaran yang tadi sempat blank karena dia tidak suka tadi. Mungkin itu pendapat dulu. Nah, terima kasih Bapak atas pendapatnya. Nah, dari kasus IPA dan Pak Seno ini, kita bisa menghubungkannya dengan yang pertama tadi apa? Kebutuhan dasar. Kita tanya kepada si IPA ini kebutuhan dasarnya apa. Jadi si IPA ini tidak suka atas satu pelajaran, yaitu pelajaran matematika. Kita tanya itu, mengapa dia tidak suka? Nah, terus juga yang dilakukan Pak Seno itu tidak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena semua siswa atau anak itu unik sesuai dengan karakternya masing-masing.
Nah, sesuai dengan bisa jadi si IPA ini tidak pandai matematika, tetapi dia pandai menggambar. Nah, jadi anak itu punya bakatnya masing-masing. Nah, sebagai guru juga kita harus mencari tahu bakat anak ini di mana. Jangan kita menghukum anak tersebut seperti hanya yang dilakukan oleh Pak Seno tadi. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ada yang mau membantu Ibu jawab? Hukuman. Apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman, Bu. Hukuman kata Ibu. Kenapa jadi hukuman, Bu? Karena tidak terencana. Ya kan? Kalau konsekuensi sudah direncanakan terlebih dahulu. Kalau kejadian tadi tidak direncanakan. Ya, benar sekali. Jadi kejadian tadi itu tidak direncanakan. Dan tidak dilibatkan Ya. anak muridnya tidak dilibatkan. Ya, anak muridnya tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Iya. Boleh bertanya, Iya, silakan Pak. kalau ada siswa, aku saja kalau ada siswa yang berulang kali itu dua orangnya. Nah, kemudian kita sebagai guru untuk cara mengatasi itu mungkin berbeda-beda juga cara mengatasinya. Tetapi kok orangnya seperti itu juga. Nah, kemudian bagaimana solusinya untuk menangani siswa yang seperti itu? Ya, terima kasih Bapak jawab atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Bapak, kalau siswanya itu bersekolah yang berbuat kesalahan lah. Nah, kembali kita ke peraturan sekolah. Sekolah punya aturan. Makanya di awal itu kita ada aturan. Misalnya aturannya datang terlambat dari sekolah. Aturannya apa? Atau sanksinya apa kalau melanggar? Sanksinya apa atau melanggar? Kalau misalnya tidak terlambat datang ke sekolah itu apa? Konsekuensinya yang kita sampaikan kepada anak tersebut. Jadi kita terlebih dahulu Pak membuat kesepakatan. Ya, kalau misalnya dengan murid baru kita sampaikan, kan dikumpulkan di ruangan. Nah, ibu masuknya jam sekian, anaknya masuknya jam sekian, bajunya ini. Nah, kalau misalnya anak itu tidak melakukan apa yang kesepakatan yang kita berikan, anak tersebut mendapatkan bukan hukuman, Bu, namanya konsekuensi. Nah, jadi kita itu kan harus menerapkan di dalam diri anak tersebut, Pak, supaya tidak mengulang lagi. Jadi ada tanggung jawabnya. Ya, jadi ada tanggung jawabnya anak tersebut. Karena kalau tidak berasal dari dalam diri anak tersebut, sama halnya dengan kita, kalau misalnya tidak berasal dari dalam diri kita tersebut, maka kita susah untuk melakukannya. Mungkin itu Pak. Jadi itu termasuk motivasi. Ini kita harus memunculkan motivasi intrinsik di dalam diri anak. Jadi Pak, oke. Ketika ada satu permasalahan, sedangkan kita kurikulum menuntut bukan seperti itu. Yang mana apakah kognitifnya pengetahuannya didahulukan atau karakteristik anak itu sendiri? Ini tunjuk, kalau sekarang kita kurikulum merdeka Pak, kita harus menekankan ke karakteristik anak. Ya, karakter anak yang lebih kita kedepankan sekarang. Itu kan dari yang tadi bukan hukuman tapi konsekuensi. Tapi pada kenyataannya ini kan kita berbicara artinya itu bukan ada penerapannya, itu biasanya kita kasih tahu anak tuh pasti ini hukuman ya. Kalau tidak melakukan tidak mematuhi aturan yang harus disepakati pasti akan mendapatkan hukuman.
Hukuman seperti apa yang harus diberikan kepada Makanya dari awal Bu, awal ya kalau ulun lah, ulun selalu menyampaikan dengan anak. Awal semester itu ulun sampaikan, kalau kamu tidak mengerjakan PR, konsekuensinya kamu dapat ini. Namanya konsekuensi bukan hukuman. Anak itu jadi tahu dia, aku tidak mengerjakan PR, konsekuensinya ini. yang konsekuensinya itu berupa apa itu Itu terserah kesepakatan antara guru dan siswanya. Nah, ya, nanti akan kita bahas di keyakinan kelas materi selanjutnya. Mungkin antara hukuman dan Iya, konsekuensi gitu. Kan kita biasanya kalau kita melakukan ini kesalahan ini hukumannya ini, Iya. tapi sekarang kan bahasanya Iya, konsekuensi. penyampaiannya. Iya, Biar mungkin jangan itu maksudnya. menyampaikan dengan anak hukumannya ini, itu bukan hukuman, itu Pasti sebenarnya ada adalah sanksi juga. konsekuensinya. Karena tadi tidak misalnya tidak melaksanakan tugas, ini karena tadi kan konsekuensinya. disepakati Iya. Padahal makna hukuman kalau biasanya hukuman atau sanksi ada jauh berbeda Pak. Oke, kenapa terencana? perbedaannya Iya. Kalau hukuman kan kadang ada yang langsung kita berikan. Anak tidak tahu, tidak dilibatkan. Kalau ini kan dia tahu sudah. Jadi dia tahu. berarti penyampaiannya yang Gitu. Kita mungkin bahwa perbedaan anak itu memang berhak kita samakan. Jadi ketika ada perbedaan itu, kemudian pada saat ini banyak kita kalau kita lihat berdasarkan kurikulum merdeka, bahwa kita mencari motivasi anak. Nah kemudian karena kita mencari motivasi anak itu, anak itu tetap saja. Kalau kita tetap menerapkan sistem kita lah selama ini, kita tuh menurut kita tetap berhasil karena kita agak operator lah sedikit. Kalau kita memperhatikan keinginan anak terus, itu kan bakalan tercapai apa yang kita inginkan. Nah, contoh masalah kognitifnya, pengetahuannya. Nah, ketika anak ini karakternya seperti ini, nah kemudian pengetahuan ini harus menuntut ini. Nah, tidak ada keseimbangan antara karakteristik si anak dengan kognitifnya. Nah, ini yang susah. Dimanapun kita temukan, setiap kelas apapun tidak pernah kita menemukan itu. Terima kasih. Makanya sekarang ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kita mengajarnya itu sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi anak tidak bisa kita samaratakan karena sekarang kurikulumnya beda, Pak. Ya, Kalau kurikulum benar merdeka- ya. Tapi kan tuntutan kurikulum anak ini harus pengetahuannya sesuai dengan kita membuat soal. Anak harus menjawab itu. Sedangkan yang kita terapkan pada karakter anak itu bukan seperti itu. Misalnya kesenangan dia, maunya bermain ini, menyenangi ini. Sedangkan begitu timbul pertanyaan tadi sesuai. Nah, sekarang ini apa kita mencari jalan keluarnya? Nah, inilah masih kekurangannya daripada kurikulum itu. Kita cari tadi apa namanya kebutuhan dasarnya. Ya. Nah, kita cari tahu kebutuhan dasarnya apa yang tidak terpenuhi dari anak tersebut. Terus kita sebagai guru itu mencari atau misalnya kita koordinasi dengan orang tuanya atau koordinasi dengan guru-guru yang lain. Kalau ada permasalahan yang kita hadapi di dalam kelas. Nah, ini ada dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu tidak selalu bagus. Karena ada istilah dihukum oleh penghargaan. Baru aja kamu mendengar Bapak Ibu. Iya. Kenapa kira-kira dihukum oleh penghargaan? Padahal selama ini kita tahu kalau penghargaan itu bagus. Nah ini, menurut Alfie Cross,
Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Padahal kita belum tahu kemampuan anak tersebut. Langsung kita berikan sebuah penghargaan. Misalnya, kita misalnya orang tua, kalau kamu ranking 1 nanti mama belikan sepeda. Nah, mama belikan sepeda. Padahal kita sudah beranggapan bahwa anak kita itu tidak mampu. Ya, tidak mampu. Perlu adanya sebuah penghargaan baru anak tersebut itu dapat belajar dengan dia agar apa tadi? Agar dia mendapatkan sepeda tadi. Nah, jadi kalau misalnya sudah tidak diiming-imingi oleh penghargaan tadi, anak tersebut menjadi apa? Menjadi malas. Nah, menjadi malas lagi anaknya. Hilang motivasi di dalam dirinya itu untuk belajar. Nah, itulah yang namanya penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini ada dihukum oleh penghargaan itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu bagus cuma dalam jangka yang pendek, bukan dalam jangka yang panjang. Karena apa? Karena anak itu pasti ingin terus mengharapkan penghargaan. Nah, terus penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kenapa jadi penghargaan itu merusak hubungan? Yaitu tadi di dalam kelas ada anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadinya apa? Anak tersebut merasa minder. Terus lagi, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi tadi kalau misalnya sudah tidak ada penghargaan, maka kreativitasnya misalnya menurun. Dan yang paling terakhir itu ada penghargaan penghukum. Anak kalau misalnya dijanjikan kayak tadi dapat sepeda, tapi ternyata dia tidak mendapatkan sepeda, tidak ranking 1. Apa yang terjadi pada anak tersebut? Pasti kecewa. Aduh, kenapa aku kada ranking 1? Kan dapat sepeda jadinya dari mama. Akhirnya apa? Di dalam diri anak ini tersebut merasa apa dia anak tersebut? Merasa dihukum. Yaitu tadi karena tidak mendapatkan sepeda tadi. Nah, itu adalah yang namanya dihukum oleh penghargaan. Nah, ini selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum. Mungkin Bapak Ibu tahu aja sebagai penghukum. Saya pun juga sering sebagai penghukum. Ada pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Yang status gagalnya ini adalah yang penghukum dan pembuat merasa bersalah. Status suksesnya adalah yang teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum tahu saja Bapak Ibu seperti apa. Terus pembuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah, contohnya anak tersebut kita salahkan. Kenapa kamu tidak seperti ini? Nah, jadi anak merasa jadinya bersalah. Terus lagi ada posisi kita sebagai teman. Ayolah nak, lakukan demi ibu. Nah, misalnya kan ada kita sering berkata seperti itu, ada itu namanya posisi kita sebagai teman. Cuma nanti kalau posisi sebagai teman, kalau lain lagi gurunya, ya dia tidak mau. Nah, itu posisi sebagai teman. Terus ada posisi sebagai pemantau. Artinya kalau misalnya anak ini melakukan kesalahan, kita berikan konsekuensi.
kita guru memantau anak tersebut. Misalnya tadi tidak mengerjakan PR, konsekuensinya misalnya harus menulis di teras. Kita sebagai guru melihat dia selesai tidak menulisnya. Terus lagi posisi yang terbaik itu adalah kita sebagai manajer. Anak itu kita bantu untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Yang mencari jalan keluarnya sendiri adalah anak. Kita sebagai guru hanya mengarahkan saja. Nah, kalau anak sendiri yang mencari jalan keluarnya, maka motivasi di dalam dirinya itu akan muncul sendiri. Seperti tadi di kelas, belum tanya sama Rehan, kenapa Rehan tidak pernah lagi datang terlambat ke sekolah? Nah, Rehannya seperti biasa, dia cuma diam aja Rehannya. Lalu tanya lagi, sudah bangun pagi Kak Rehan? Iya, katanya Bu, sudah bangun pagi. Nah, itu adalah sebuah motivasi yang ada di dalam diri anak tersebut. Timbul kesadarannya sendiri agar tidak mengulangi kesalahan. Nah, di sini ada beberapa contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kita menghukumnya yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah posisi sebagai penghukum. Terus kita berkata, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, Bapak Ibu berkata seperti itu. Nah, itu namanya pembuat merasa bersalah. Nah, selanjutnya ada posisi sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali lagi. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, ini adalah posisi sebagai teman. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita berkata seperti itu kita memposisikan diri kita sebagai teman. Selanjutnya ada pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, berarti konsekuensinya berarti anak tersebut harus membeli atribut sekolah. Nah, itu namanya pemantau. Anak sudah tahu apa konsekuensinya. Nah, yang terakhir ada manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini anak sendiri yang mencari jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Oh Bu, saya misalnya harus mempersiapkan atribut sekolah saya. Nah, itu misalnya jawaban anak. Kira-kira kalau misalnya di dalam diri anak sendiri, pasti kemungkinan anak tidak akan berbuat salah lagi. Posisi kontrol aku. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya ini apa ya Bapak Ibu? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ada temankah atau pembuat merasa bersalah kah? Pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa, kita lihat. Iya, pembuat merasa bersalah. Ya, terus lagi. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya, sebagai manajer. Selanjutnya, nah ini langsung keluar jawabannya. Udah jawabannya. Oh, Tapi mana jawabannya tadi? nah ini. Saya manajer kemana? Ayo bantulah demi ibu ya. Ini adalah posisi sebagai teman. Nih, kita langsung ke keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas?
Kalau kita kadang membuat peraturan kelas, tapi ternyata adalah yang benar itu kita harus membuat keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Supaya apa ya Bapak Ibu? Supaya aman. Ya, untuk meminimalisir terjadinya bentrokan kepala ya. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa kira-kira? Untuk menjaga kesehatan. Nah, itu adalah kita kembali ke yang pertama dulu, yang penggunaan helm, kan ada peraturannya. Tetapi kita yakin kalau kita memakai helm itu dapat melindungi kepala kita kalau misalnya terjadi kecelakaan di jalan. Itu adalah sebuah keyakinan. Kita laksanakanlah keyakinan kita itu yang tadi. Nah, dilaksanakan. Nah, itulah makanya bukan peraturan kelas tetapi keyakinan kelas. Supaya apa? Supaya dilaksanakan, diyakini dan dilaksanakan. Ya, diyakini dan dilaksanakan. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini mungkin Bapak Ibu nanti kalau sudah awal semester bisa dibuat dengan siswa-siswanya tentunya. Bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Kalau dibuat dalam bentuk pernyataan positif ini artinya jangan ada kata-kata negatif. Contohnya, dilarang terlambat ke sekolah. Tetapi kita harus menulisnya dalam tepat waktu. Ya. Dilarang mencontek. Tidak boleh ada kata-kata seperti itu. Tapi kita bisa menulisnya dengan jujur. Dilarang membuang sampah. Ya. Buanglah sampah misalnya pada tempatnya. Nah, ini sedikit saja dan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan semua warga sekolah, kalau misalnya di sekolah berarti melibatkan dewan guru, kalau misalnya di kelas melibatkan siswa. Nah, ini ada contoh ulun membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa. Siswa menuliskan keyakinan apa yang diyakininya di dalam kertas, kemudian menempelkannya di papan tulis, sama seperti yang kemarin kita lihat. Kalau ada yang sama, baru kita simpulkan. Nah, ini adalah poster keyakinan kelas. Kita bersikap baik dan jujur, saling menghormati, masuk kelas tepat waktu, piket sesuai jadwal, tepat waktu mengumpul tugas, dan aktif di kelas. Itu hanya contohnya. Jadi tidak perlu banyak-banyak kalau keyakinan kelas. Tidak sama dengan peraturan kelas. Ini materi yang terakhir Bapak Ibu lah, ada segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, dari urut tadi itu, kalau ada masalah, anak mencari solusinya sendiri. Kita sebagai guru cuma mengarahkan. Nah, di situ tahapannya ada 3, ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan ada menanyakan keyakinan. Nah, yang dimaksud dengan menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita berbicara kepada anak,
berbuat salah itu wajar. Terus, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah tahapan dari menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, itu bisa kita tanyakan pada anak. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, yang bisa diucapkan gurunya apa? Yaitu apa keyakinan kelas kita. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini ada contohnya. Nah, ini. Kalau pakai itu pakai sarung kayaknya. Nah, jadi tadi di situ, udah jelaskan aja Bapak Ibu lah. Di situ ada anak yang terlambat. Nah, jadi ada anak yang terlambat itu, biarkan aja dulu dia mengikuti pelajaran. Nah, jadi nanti kita panggil di dalam suatu ruangan, kita tanyakan apa yang menyebabkan anak tersebut itu terlambat datang ke sekolah. Dan anak mencari tadi jalan keluarnya sendiri agar anak tersebut tidak lagi datang terlambat ke sekolah, yang berhubungan dengan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri anak tersebut. Itu saja materi yang ingin ulun sampaikan. Adakah Bapak Ibu yang ingin ditanyakan lagi? Bisa lah materi itu dibagi, kita bisa mempelajari bersama-sama. Iya, memang kalau Ingin mengetahui lebih dalam lagi. memang kalau budaya positif ini memang Pak, kemarin kami membahasnya itu sangat menarik karena ini banyak kita alami di sekolah. Ada lagi kah Bapak Ibu? Ya dah, kalau tidak ada, ulun mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ulun, dan ulun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu semua mau meluangkan waktunya untuk acara ulun hari ini, yaitu pemaparan dan penyebaran mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Ulun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat. Iya, terima kasih. Sudah sarapan? Sudah. Nah, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, kita akan membuat keyakinan kelas. Untuk apa kita membuat keyakinan kelas? Supaya apa peraturan di kelas kita yakini dan kita laksanakan. Nah, jadi
apa saja yang ingin kalian yakini di dalam hati kalian dan ingin dilaksanakan. Itu kalian tulis nanti di sebuah kertas. Nah, nanti ditulis di sebuah kertas, nanti ibu bagikan kertasnya. Misalnya, datang tepat waktu. Nah, terus lagi misalnya piket sesuai jadwal. Nah, itu jadi kita membuat kesepakatan kelas kita. Nah, kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Terus, jangan menggunakan kata-kata yang negatif. Contohnya, dilarang terlambat. Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata dilarang. Nah, dilarang terlambat itu tidak boleh. Tetapi harus datang tepat waktu. Lah, ini ibu bagikan aja kertasnya. Ibu bagikan kertasnya, kalian tulis kira-kira hal apa yang ingin kalian tuliskan dan perlu disepakati sehingga terjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, ibu bagi dulu lah. Ini warna pinknya banyak. Nih. Nah. Ya, ibu bagi dulu. Nulisnya nanti sama-sama nanti nulisnya. Ini warna hijau kah? Kalau sudah silahkan dituliskan. Sudah selesai kan semuanya? Sudah ditulis di kertasnya? Sudah. Nah, sekarang dari kelompok situ dulu. Silahkan maju ke depan untuk menempelkannya di depan kelas. Ayo, silahkan. Maju sini, tempelkan di depan kelas, di papan tulisnya. Maju. Ya, silahkan maju. Ya. Ayo, lanjut. Ya, lanjut. Ya, tempelkan di depan kelas. Ya, ditempel. Ayo, selanjutnya. Ayo, ini lagi. Ditempel. Oh, ada yang jatuh kah? Ayo, lagi. Yuk. Ya, ditempel.
Ya. Ya. Untuk Hilda, ayo Hilda. Ya. Yang sudah silakan duduk. Oke. Ya. Lanjut. Ya, kelompok Asita. Tuh. Ya. Nah, ini kita sudah dapat apa saja yang kalian tulis di papan, yang kalian tulis di kertas dan kalian tempelkan di papan tulis. Sekarang kita simpulkan terlebih dahulu. Kayak apa cara menyimpulkannya? Kita cari yang sama. Ini sudah ada jujur. Adakah lagi yang jujur? Ini ada lagi jujur. Adakah lagi? Nah, terus ada lagi saling menghormati.
warahmatullahi wabarakatuh.